Ustaz, jadi begini, ada orang yang saya dugai dia ini menggunakan ilmu-ilmu yang sifatnya kayaknya merubah yang membentuk kepribadiannya begitu, seperti melantur, mengigau, berbicara. Ada orang memata-matai dia dari jauh. Terus ya saya pikir mungkin dia ada gangguan. Kemudian saya tuh ngajak ke kegiatan rukyah, pengobatan rukyah. Jadi di hotel, di ballroom. Jadi itu berbayar, Ustaz. Saya bayar 100 berapa gitu, atau di bawah 100. Kemudian ada yang VIP, ada yang biasa. VIP itu lebih mahal lagi, sampai sejuta berapa? ya, di row paling depan. Oh iya. Kemudian di situ tuh saya ada poin-poin yang saya biasa tahu ya, atau pernah rukyah itu banyak hal-hal yang kayaknya melanggar daripada apa yang saya pahami itu. Betul. Pertama, seorang muslim nggak boleh dong menakut-nakuti seorang muslim lain. Ya, betul. Apa namanya, banyak hal yang dari rundown acaranya juga kok begini sih. Nah, waktu itu pertama satu keprihatinan saya pikir langsung ke kajian materi, tetapi pertama-tama itu sambil menunggu ada kegiatan teater, Ustaz, di mana mungkin dia ingin bahwa ini tuh sebenarnya tuh acara seperti bioskop gitu. Sedangkan kan saya pikirkan ini adalah orang-orang yang merasa teraniaya, ada yang mengganggu, baik itu secara psikologis maupun lahir batinnya gitu ya. Apakah memang itu penyakit medis atau non medis gitu kan. Kemudian di awal cerita itu tuh dimunculin, dimatikan lampu, dikurangin level lampunya, Dimmer gitu ya. kemudian tiba-tiba ada asap. Kemudian ada orang pakai belangkon bawa kemenyan, digerak-gerakan seperti teater gitu. Ya. Kemudian duduk bersila dan komat hamid gitu kan. Tapi setelah itu selesai kan? Karena ada yang teriak-teriak ketakutan gitu kan. Situasi mencekam. Saya lihat ini adalah satu kegiatan menakut-nakuti muslim lain. Saya juga bawa tamu, bawa orang-orang yang saya undang ke sini. Ya. Ini mungkin mereka merasakan sesuatu yang si panitia ini mungkin nggak tahu apa yang mereka alami, entah ketakutan, entah tertekan, entah dia itu terganggu ibadahnya segala macam. Kemudian ada orang yang teater pakai dupa, kemenyan bawa kemana-mana, Ustaz. Seantero gedung lah, ke dalam gedung. Kemudian berhenti karena ada yang teriak-teriak kan. Cooling down, udah agak reda, di setel lagi film yang orang Malaysia itu yang sedang dirukyah. Kemudian teriak-teriak, kemudian terus melotot. Sebelum klimaksnya itu ada yang teriak lagi, lebih banyak lagi, Ustaz. Dan saya lihat ada di situ interaksi sebelum melakukan pembacaan ayat Al-Quran. Itu masalahnya apa? Ini belum jelas apa, tapi dia bisa menebak. Kamu masalah sama suami, kamu masalah sama si ini, kamu ketika ada tebak-tebakan. Oh, dari mana? Saya sendiri berpikir kayaknya belum sempurna dia menceritakannya, tapi kenapa ada hal-hal yang bisa secara dia itu yakin bahwa ini itu tanpa ada keterangan yang memastikan itu arahnya ke sana. Dan saya tuh berpikirnya begini, seharusnya ini bisa gratis, kenapa dibikin bayar gitu, kalau memang bisa gratis. Terus kemudian saya berpikirnya harusnya kita dibikin nggak bergantung sama si perukiah, tetapi kita dibimbing untuk di rumah, diberikan ilmu, panduan, buku, atau pegangan singkat, supaya kalau di rumah muncul lagi gangguan, kita punya pegangan. Ini loh yang bisa kita lakukan, dan dalil-dalilnya ini, contohnya ini. Dan saya tuh berpikir
kita harus membentengi nih orang-orang supaya jangan apa, mana yang ruqyah syirkiyah, mana ruqyah yang diperbolehkan. Betul Ustaz. Itu Bapak ini untuk kayak monster. Ini Richard. Ya betul Bapak. Richard J. Dicas ulang berarti itu. Ini yang kedua minumannya. Jadi begini Pak, kita supaya tidak kemana-mana, supaya marhalahnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan fasenya, kita masuk dari pengertian ruqyah dulu. Ruqyah yang pertama sebetulnya maknanya adalah ta'awud atau ta'awud, melindungkan diri kita, berlindung kepada Allah dari hal yang buruk, dari hal yang buruk. Termasuk juga minta doa untuk kesembuhan, itu ruqyah. Oke. Yang kedua, dapat juga berarti tiwalah atau mantra-mantra, jampi-jampi, jam jawakan kalau orang Sunda bilang ya. Nah justru mohon maaf di kalangan di Indonesia itu yang lebih merata itu mantra-mantra, makanya perdukunan selalu subur di Indonesia, dan perdukunan itu digemari oleh semua kalangan, dari kalangan awam sampai para petinggi-petinggi suka sekali dengan perdukunan. Makanya dosa syirik itu dosa yang sangat-sangat besar. Nah, makanya apakah ruqyah ini masyru' atau tidak? Syar'i atau tidak? Syar'i. At-ta'awud, berlindung, melindungkan diri kepada Allah, boleh. Yang pernah dilakukan Rasul itu ada 8 model. Pertama, meruqyah bayi. Hasan dan Husain itu diruqyah oleh Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammah dan seterusnya. Itu dilahirkan, bukan diadzankan. Ruqyahnya itu dengan melindungkan, dengan ta'awud. Kedua, kalau kita masuk rumah asing atau rumah baru, rumah yang asing belum pernah kita masuk, biasanya asing itu mencekam, mencurigakan, orang Cirebon bilang sintru lah gitu ya. Rumahnya baru, lalu kita ada rasa kurang aman di situ, lindungkanlah diri kita kepada Allah, dan itu dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua, ruqyah untuk mereka yang betul-betul tersengat racun, digigit kalajengking atau ular berbisa dan macam-macam lah. Monyet pun bisa kan berbisa gitu. Atau sekarang kucing, rabies, anjing gitu ya, macam-macam lah. Itu boleh kita ruqyah itu ya. Rasulullah mengajarkan itu masyru' itu. Yang keempat, apabila kita memasuki malam, maka bacalah 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Itu Rasulullah mencontohkan, hadisnya mansus, tertulis secara literat. Kemudian yang kelimanya adalah masuk wilayah asing, masuk ke daerah asing, hutan tertentu, daerah tertentu yang di situ rasa aman kita, nyaman kita takut gitulah kita tuh. Nah itu kita boleh meruqyah itu di situ. Ada bacaan-bacaannya yang dari Rasulullah. Takut dengan kejahatan. Sekarang misalkan saya pernah pergi ke suatu pedalaman di Aceh Pak, saya pernah, mata orang sangar gitu melihat gitu, saya mau ditelan Pak, saya takut itu di mobil tuh, saya pakai high es waktu itu dari bus lalu turun pakai high es gitu. Nah itu kita doa itu ruqyah, boleh memasuki daerah baru, takut dengan kejahatan hewannya kalau di hutan atau daerah tertentu, atau dengan manusia-manusianya yang kita asing dengannya. Yang keenam, mendoakan dengan Al-Fatihah ya, itu boleh, itu syar'i, walaupun bukan Rasul yang melakukan. Rasul itu hanya mengetahui cerita sahabat, Rasulullah membenarkan, bahkan ikut makan bagian kambing yang merupakan hadiah dari orang yang telah disembuhkan tadi, kepala suku. Kemudian yang keenam, Rasulullah menurut Aisyah apabila mau tidur, beliau tuh meruqyah dirinya dengan membaca muawwidzatain, Al-Fatihah terus Falaq bin Nas. Kemudian yang kedelapan, ruqyah yang mandiri, diajarkan itu mansus tuh redaksinya yang nyusun Rasul. Jadi bukan karangan, bukan rekayasa, tapi Rasul sendiri. Dan kalaupun mengambil dari Rasul itu mencukupi kok. Kayak macam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu doa sapu jagat kan disebutnya. Ya, karena maknanya sangat dalam dan komplit sekali gitu, seperti itu.
Misalkan yang ruqyah mandiri itu, kita setiap orang itu diajari untuk meruqyah diri sendiri. Oke. Nah, itu kita bisa lihat sekarang yang kayak kisah bayi itu ya. Rasulullah meruqyah kedua cucu beliau Hasan dan Husain. Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasana wal Husaini sallallahu alaihi wasallam yaqulu, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungkan Hasan dan Husain dan mengucapkan, a'idzukuma bikalimatillahi tammah, aku melindungkan kamu berdua terhadap kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitonin wa hammah, dan dari setiap setan dan binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap mata yang jahat, yang disebut ain itu ya. Wa yaqulu hakadza kana Ibrahim yu'awwidu Ishaq wa Ismail. Kata Rasulullah, dulu Ishak dan Ismail anaknya Nabi Ibrahim juga udah begitu kan. Jadi dari zaman dulu Rasulullah tuh bukan ngarang itu tuh, karena Ismail dan Ishak nenek moyangnya juga melakukannya itu. Kemudian tadi keterangan ruqyah apabila singgah di sebuah rumah. Dari Khawlah binti Hakim, beliau mengatakan sama itu Rasulullah SAW berkulu, man nazala manzilan lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manazil dzalika. Jadi ceritanya Khawlah ini menceritakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa singgah di suatu rumah, ya, yang tadi saya bilang rasanya gimana gitu, lalu ia mengucapkan apa? Diperintahkan Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu udah mencukupi. Tenang, wajib tenang kita. Tujuannya kita melindungkan diri kan supaya mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, confident yang cukup. Di sini aku a'udzu bikalimatillah, aku berlindung diri dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Maksudnya dari keburukan makhluk yang kau ciptakan, ya manusia, ya hewan, tapi terumumnya adalah dan termasuk jin. Ya, seperti itu. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahilla min manazilah dzalika. Tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai ia beranjak dari persinggahannya tersebut. Terus nggak percaya gitu kita dengan bacaan ini, dilindungi. Itu hadis riwayat Muslim. Terus yang disengat tadi binatang, kala jengking hingga dia demam gitu kan, sama. A'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq lam tadurruka amma innaka law qulta haina amthil. Adapun sesungguhnya jika kamu mengucapkan pada sore harimu a'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq lam tadurruka, maka kala jengking itu tidak akan memudaratkan. Digigit sih digigit tapi nggak apa-apa gitu, Bibit doang gitu. Nah sekarang surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, man qara'al ayatan min akhir suratul Baqarah fil lailatin kafatan. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka kedua ayat itu telah mencukupinya, melindunginya. Awas jangan salah nih, ayatnya itu jangan diperlakukan sebagai jampe-jampe. Kenapa kita mempercayai ayat itu? Karena Rasul tuh melakukannya begitu dengan ayat itu. Ya udah, jangan yang lain. Bukan karena ayat Al-Qur'annya, bukan. Jadi bukan karena Al-Baqarahnya, nanti salah lagi. Bukan karena Al-Baqarahnya, karena Rasulullah yang menyuruhnya itu gitu. Udah, jangan yang lain. Kemudian yang kelima, mendatangi suatu tempat yang belum dikenal. Wahai bumi, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. A'udzu billahi min syarrika wa syarri wa yadubbu alai. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu dan kejelekan yang ada di dalammu, bumi. A'udzu billahi min asad. Aku berlindung diri dari singa. Ya. Lalu ma aswadin, dari binatang yang hitam, kalajengking dan lain-lain yang hitam yang buruk. Wa minal hayyati, jadi dari ular. Wa aqrabi, dari kalajengking. Wa mil sakinil baladi wa min walidin wa ma wulida. Nah ini yang penting nih. Dan dari penduduk negeri ini serta dari orang yang melahirkan dan dari dilahirkan. Karena orang jahat biasanya melahirkan orang jahat lah gitu. Seperti itu. Lalu ruqyah dengan Al-Fatihah, tadi kejadiannya mengobati kepala suku. Nah sekarang mari Pak, tentang yang Bapak kisahkan tadi itu menurut saya sudah jelas itu ruqyah syirik.
yang dosa kita berada berterusan di majelisnya seperti itu. Kenapa? Dia memasuki dunia dimensi yang digemari oleh masyarakat umum, yaitu magic, sesuatu yang ajaib, ghair ma'qulil makna, yang tidak bisa dipahami oleh akal. Gimana bisa mengetahui urusan orang dengan nebak-nebak, kamu ada ular itu di rumahnya? Itu Imam Syafi'i paling gampang ngomong, siapa saja orang yang mengaku pernah bicara dengan jin, batal syahadatnya. Jangan didengar omongan itu, jahil, bohong. Imam Syafi'i, silahkan pelajari siapa Imam Syafi'i, kehidupannya seperti apa, karyanya apa. Hingga detik ini kitab masih kita bahas, fikih-fikihnya kita lakukan, sholatnya bagaimana, itu semua kita ikuti. Begitulah Imam Syafi'i mengatakan yang terkait dengan orang yang suka ngaku-ngaku, lalu orang yang bisa terbang, orang yang bisa ini, tidak penting dalam kehidupan kita, tidak urusannya dengan keselamatan akhirat. Malah adanya adalah ancaman kalau kita bergemar-gemar ruqyah tanpa kebutuhan yang jelas gitu tuh. Ruqyah udah dikasih tahu, ruqyah mandiri, diruqyahin sama teman, diruqyahin sama ustadz, boleh. Tapi ruqyah yang diperlakukan itu adalah seperti mantra-mantra seolah-olah gitu. Kita seolah-olah itu, saya meruqyah diri sendiri. Kan di situ apabila sakit, malaikat datang suatu malam mengobati Rasulullah. Wahai Rasulullah, bacalah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pegang mana yang sakit. Itu malaikat Jibril mengajarkan begitu. Lalu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali itu. Intinya ada mengucapkan Bismillah, ya, basmalah, kemudian ta'awud, melindungkan diri. Sudah cukup. Tidak usah takut, tidak usah minta bantuan siapapun. Makanya ini yang patut kita jelaskan, Pak. Ruqyah yang syar'i, mana yang syirik, seperti itu akan dijelaskan. Akhirnya sampai pada sebetulnya mendapatkan status kejelasan hukum dari ruqyah. Lalu bagaimana penyembuhan orang kerasukan jin gitu. Gejala kerasukan jin yang seperti tadi tuh, ada film dulu ya, banyak orang kerasukan jerit-jerit lah, itu orang kerasukan. Karena orang yang kerasukan itu orang yang sedang ada gangguan depresi atau semisalnya gitu ya, dalam tahap-tahap masing-masingnya. Banyak masyarakat yang belum tahu dan tertipu dengan ruqyah dan pengobatan terapi kerasukan jin. Dikirainya itu benar ada, padahal bahasan semacam itu tuh sudah komplit dan lengkap, dan masyarakat teredukasi dengan ini. Seperti itu kira-kira Pak Haji.